Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Ramadhani Sabuni dengan NPM 031901337. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Buton dengan program studi guru sekolah dasar. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia dan kelinci atau hewan non-ruminansia. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, di samping ini adalah gambar dari hewan sapi dan sistem pencernaannya. Hewan ruminansia sendiri adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan bermamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Berikutnya, kita akan mengetahui mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, gigi sapi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kedua ada lidah sapi. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga ada saliva sapi, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Berikutnya, kita akan mengetahui bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama adalah ramen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding ramen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kedua ada perut jala atau retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Dan yang terakhir ada obamasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam obamasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter di dalam usus halus. Terdapat proses absorpsi dan fermentasi. Lalu sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Berikutnya, ini adalah diagram atau materi secara singkat untuk proses pencernaan makanan di dalam perut sapi. Berikutnya kita akan mengetahui bagaimana sih sistem pencernaan pada kelinci atau hewan non-ruminansia. Urutan sistem pencernaan pada kelinci dimulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mencampurnya dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltosa agar mudah ditelan. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan akan diremukkan oleh gigi. Ketika seekor kelinci makan ia akan mengunyah kira-kira 300 kali dan mencampurkannya dengan liurnya. Yang kedua ada oesophagus, merupakan lanjutan dari paring dan masuk ke dalam cavum abdominale dan bermuara pada bagian ventriculus. Yang ketiga ada ventriculus. Lambung kelinci disebut juga ventriculus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal atau kardia, bagian tengah fundus, dan bagian akhir pelorus. Ventriculus berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan di mana dinding lambung
di mana dinding lambung mensekresikan getah lambung yang terdiri dari air, garam anorganik, mucus, HCl, pepsinogen, dan faktor intrinsik yang penting untuk efisiensi absorpsi vitamin B12. Keasaman getah lambung bervariasi sesuai dengan macam makanannya, pada umumnya sekitar 0,1 N atau ber-pH lebih kurang dari 2. Namun, fungsi utama lambung sendiri sebagai organ penyimpanan dan sentralisasi sebelum makanan dipindah ke usus halus. Yang keempat ada usus halus. Bagian penting dari pencernaan baru akan dimulai di usus halus, di mana asam lambung dinetralisir dan enzim-enzim dari hati dan pankreas dicampur dengan makanan. Enzim ini penting untuk mencerna dan menyerap karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kemudian 90% fruktasa, protein, dan sari-sari makanan lain akan diserap. Namun, selulosa dan serat lain yang tidak dapat dicerna dengan baik termasuk kulit pohon yang sering digerogoti kelinci maupun serat yang ada di pelet mereka akan disingkirkan. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar Branner menghasilkan getah duodenum dan disekresikan ke dalam duodenum melalui fili-fili, dan getah ini bersifat basah. Getah pankreas yang dihasilkan disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreaticus. Jejunum merupakan kelanjutan dari duodenum dan ileum di sebelah caudal ventriculus dan berfungsi sebagai tempat absorpsi makanan. Berikutnya ada intestinum crassum. Kolon berjalan ke arah kaudal diagonal menyilang coecum. Di sini terdapat ascenden dan colon transversum, colon descendens, dan colon sigmoideum yang belum jelas. Yang ketujuh ada rektum. Rektum merupakan kelanjutan dari colon dan membentuk feses. Rektum berakhir sebagai anus. Dan yang terakhir ada anus. Feses yang keluar lewat anus mengandung air. Feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari traktus digestivus, sel-sel epitel usus, mikroorganisme, garam organik, sterol, dan hasil dekomposisi dari bakteri keluar melalui anus. Sisa-sisa ini akan menjadi kotoran yang berbentuk seperti anggur hitam kecil-kecil yang disebut cecotropes atau cesalpils. Untungnya, proses ini lebih sering terjadi di malam hari. Kelinci biasanya akan memainkan cecotropesnya kembali langsung dari anus untuk mencerna kembali sari-sari makanan yang tidak tercerna tadi dan menerima nutrisi yang lebih banyak. Meski terlihat sangat menjijikan, proses ini sangat penting bagi pencernaan kelinci dan menjaga agar kelinci tetap sehat. Itu saja penjelasan singkat saya mengenai pencernaan hewan sapi dan juga hewan kelinci. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.